Systemic change itu berasal dari kesadaran baru di dalam melayani cinta kasih kepada orang miskin. Bukan hanya memberi uang kemudian meninggalkan selanjutnya itu urusan sendiri, tetapi sampai berubah sistem hidupnya. Dan kesadaran baru dalam melayani orang miskin yang menjadi gerakan bersama. Yang tadi yang saya ceritakan mengenai Maria hari, Putri Kasih bersama-sama bekerja dengan awam dan sudah melayani kurang lebih 750.000 penderita AIDS. Dan bukankah ini yang namanya cetusan iman Katolik? Anda mengatakan diri sebagai orang Katolik itu tandanya apa? Ingatlah Matius 25. Matius 25 bilang, apa yang kamu kerjakan untuk saudara yang paling hina, kamu kerjakan untuk aku. Dan kebalikannya, apa yang tidak kamu kerjakan untuk mereka, itu juga tidak kamu kerjakan untuk aku. Tujuannya adalah Anda dimohon untuk memiliki kesadaran di dalam mempromosikan systemic change, gerakan yang mengubah sistem. Apakah SSV di paroki Anda itu sudah kurang lebih sampai ke sini, atau hanya sekedar memasok sembako, memberi uang, dan itu terus kita jalani dengan betul? Atau ada sesuatu yang bisa menggerakkan umat paroki lebih luas? Mengapa sistemik change itu perlu? Sembunyi amarah tersekal dalam menggadang-gadang bukan harum biru. Orang di Sren Kalijaga yang tanggal 4 Mei yang lalu, tahun lalu digusur. Apakah ini mengurangi kemiskinan atau menambah kemiskinan para saudara? Mungkin kita hanya melihat, wah itu merusak pemandangan, oh itu penyebab banjir, harusnya memang digusur. Tetapi perasaan orang yang digusur, apakah pernah kita pikirkan? Anak-anak yang ketakutan, gemetar ketakutan karena melihat, bertanya mengapa rumahku dihancurkan dan tidak mendapatkan jawaban. Orang-orang Surabaya, kalau daerah Sren kali nanti menjadi taman yang indah, jangan pernah lupa bahwa taman itu dibangun dengan mengusir orang-orang miskin di situ, dan mereka menjadi lebih miskin karena diusir dari situ. Mengapa kita harus menjawab persoalan kemiskinan? Pertama-tama itu, ini tentang prinsip-prinsip ajaran besar gereja dan realitas kita hidup. Maksudnya dunia kita sehari-hari itu yang nampak apa? Gereja Katolik selalu menyebut kemiskinan sebagai kemiskinan struktural. Artinya orang miskin bukan karena nasib, takdir atau kemalasan, tapi karena proses pemiskinan yang dilakukan oleh negara. Maka gereja memandang kemiskinan sebagai satu medan keprihatinan bersama, tanpa sekat dan batas agama maupun etnis.
Kemiskinan adalah masalah bersama, musuh bersama yang harus dilawan agar manusia terbebas dari hidup kemelaratan, hidup yang tidak manusiawi. Kenyataan yang kita jumpai di mana-mana, anak-anak sudah harus bekerja untuk kemis, untuk mencari uang. Mengapa mereka bekerja? Di beberapa tempat di Surabaya ini ditulis, kalau Anda memberikan uang pada anak jalanan, pada pengemis, Anda hanya membuat mereka malas. Tetapi apakah mereka mengemis karena mereka malas? Sudahkah Anda bertanya pada mereka, kamu malas ya kamu mengemis? Itu prasangka atau data hasil penelitian? Adakah fakta yang sungguh-sungguh memperjuangkan nasib orang miskin? Mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di negara kita untuk menuntaskan kemiskinan mungkin memang tidak pernah berangkat sungguh-sungguh dari pengetahuan tentang orang miskin, hanya dari pengandaian-pengandaian, dan mungkin juga tidak sungguh-sungguh berangkat dari keprihatinan di dalam hati terhadap hidup orang miskin. Dan ketidakprihatinan ini, para saudara, kita alami semua. Kita bisa makan dengan sangat enak, sarapan dengan sangat enak di depan televisi yang menyiarkan berita-berita tentang kemiskinan. Nah, pertanyaan bagi kita, para saudara, sejauh mana kita sebagai gereja menyikapi hal ini? Kami para romosa punya tradisi misi umat. Ketika kita datang ke umat untuk melakukan misi umat, selalu yang diceritakan sebagai umat bermasalah adalah orang-orang yang tidak aktif di lingkungan, orang-orang yang tidak pernah misa. Tetapi tidak pernah dikatakan Romo orang ini menindas membantu rumah tangganya luar biasa, padahal rajin misa. Tidak pernah dikatakan. Apakah gereja kita memang tidak ada relasi sama sekali dengan keadilan dan ketidakadilan sosial? Apakah gereja kita berdiri jauh di luar realitas kemiskinan kita? Nah, pertanyaannya kemudian adalah ini, para saudara. Apakah cara kita menyikapi sudah sesuai dengan kehendak Kristus dan cara Kristus? Dari Lukas bab 7. Ini Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis itu dia yang mengatakan pada orang-orang, inilah Mesias, lalu dia yang membaptis Kristus. Tetapi setelah beberapa lama dia mulai meragukan, orang ini memang Mesias atau bukan ya? Maka ketika dia di penjara, dia menyuruh dua muridnya datang kepada Kristus dan menanyakan ini. Maka dua murid itu datang bertemu dengan Yesus, lalu menanyakan, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Lalu jawab Kristus apa? Dia bukan menunjukkan berapa orang yang sudah membaptis, berapa orang yang sudah bertobat, berapa orang yang sudah mengikuti aku, berapa orang yang sudah siap bagi berdoa. Bukan itu yang dijawab oleh Tuhan. Tetapi lihat jawaban Tuhan ini. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli dengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Persoalan konkret mereka itu dijawab pula secara konkret. Orang buta mengemis di jalan, Yesus melihat itu bukan lalu, oh ini orang buta jadi pengemis, aku harus mengirim dia sembako, bukan itu. Tetapi persoalan konkret, persoalan pokok dia, kebutaannya itu disembuhkan, ditanggapi, sehingga orang ini bisa hidup lebih baik. Persoalan utamanya disembuhkan. Ini yang lalu tadi disebut oleh Romo Armada dengan gerakan yang sasarannya adalah sistem. Jadikan itu ukuran kehadiran gereja di tengah masyarakat. Dan bukannya sekedar memberi sembako, tetapi seperti Kristus langsung menohok, langsung menuju pada akar masalah, pada persoalan utamanya, pada sistem yang membuat orang miskin tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebelum itu para saudara ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk kita jadikan kacamata, dan itu adalah
prinsip-prinsip ajaran sosial gereja. Secara keseluruhan, ajaran sosial gereja adalah kesaksian dan komitmen moral gereja untuk transformasi dunia, perjuangan keadilan sosial, dan pembebasan dari segala bentuk penindasan.